Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Rabbul A'la, kita aturkan syukur kepada Allah atas nikmat yang berlimpah yang diberikan kepada kita, atas begitu banyak anugerah yang Allah hadirkan untuk kita. Selalu dan senantiasa Allahur Rahman Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin memberikan kepada kita nikmat yang tidak terkira, yang tidak bisa kita hitung dengan angka-angka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, tak mungkin kalian mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga sampai selalu kepada Rasul yang dirindu, Nabi yang dicintai, yang diharapkan perjumpaan di hari yang menentukan itu, di hari ketika seorang hamba datang kepada Allah Azza wa Jalla, dikumpulkan di sebuah tempat yang didekatkan matahari di situ, sebagian tenggelam dengan keringatnya, dan manusia kehausan di saat itu. Maka hanya Nabi SAW yang memiliki telaga untuk menghilangi kehausan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di hari itu dan bertemu dengan Nabi SAW dan bersama beliau di telaga itu. Masyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Fadlul alimi 'alal 'abid kafadlil qamari ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah namun jauh dari ilmu itu bagaikan keutamaan bulan purnama bila dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Di sini Nabi SAW ingin memberikan contoh, dan sejatinya contoh ini adalah cuma untuk mendekatkan pemahaman kita bahwasanya menuntut ilmu itu mengantarkan seorang kepada kemuliaan, menjadikan dia insan yang bermanfaat dan menjadikan dia insan yang bisa memberikan manfaat pula pada dirinya dan orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu akan meminta ampun untuknya segala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Hatta al-hut fil bahr, sampai pun ikan di lautan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan meminta ampun untuk orang yang berilmu. Umat al-Islam yang Allah muliakan, terkadang lisan lalai untuk mengucapkan istighfar, terkadang bibir kering dari lafaz memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berilmu ketika dia tak kuasa untuk mengucapkan istighfar dengan kesibukan dan kelalaian, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh apapun yang ada di muka bumi untuk beristighfar kepada orang yang berilmu. Dan cukuplah ini sebagai motivasi untuk belajar dan terus belajar, untuk mengenal agama Allah dan terus kenal, untuk memahami syariat Nabi alaihi salatu wassalam dan terus memahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati di atas istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah terhenti di jannah
dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan wajah-wajah yang hadir menatap wajah Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan rahmah dan fadilah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk pembahasan ketiga dari pembahasan tentang bab Al-Quran dan tafsir dari Fawaidul Fawaid. Hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mengingat ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mengingat ayat-ayat Allah di halaman 153. Sebelum itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, kita harus ingat bahwasanya sebagaimana kita sebutkan di muka tadi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa mukjizat terbesar itu? Dan apa pula di antara nikmat yang besar itu? Yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran sebagai hidayah bagi orang-orang yang menempuh jalan taqwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam surah Al-Baqarah, di muka dari surah Al-Baqarah Allah menyebutkan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai jalan kebaikan untuk orang-orang yang ingin sampai kepada ketakwaan. Tidak mungkin seorang bisa menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, tidak mungkin dia menjadi insan yang takut kepada Allah Azza wa Jal, menjadi insan yang paling mulia dengan predikat takwanya, kecuali dia berjalan dengan kitabullah. Dialah Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya Jalla wa Ala. Di dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran tersebut ma huwa shifa', ayat-ayat yang mengandung penyembuh dan penawar. Penyembuh untuk penyakit-penyakit badan dan penawar untuk penyakit-penyakit jiwa. Wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran adalah rahmat Allah, adalah salah satu bentuk dari rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu tambahan kecuali hanya kerugian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, penyembuh segala penyakit. Karena itu berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah tentang Al-Quran ini sebagai penyembuh. Apa kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim? Dia menyebutkan huwa shifa'un wa dawa'un li jima'i amradil qalbi, amradil syubhati wasyahawat, iz fihi al-barahin al-qati'ah ma yubayyinu al-haqqa min al-batil, fatazulu amradu syubha al-mufsidah lil-ilmi wat-tasawwur wal-idrak bihaitsu la yara al-asya' ala ma hiya alaih. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, makna syifa Al-Quran adalah penawar. Kata beliau, Al-Quran tersebut adalah kumpulan dari penawar-penawar untuk penyakit jiwa, penyakit hati. Dia menghilangi penyakit syubhat dan penyakit syahwat dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dengan hujah-hujah yang ada di dalam Al-Quran, dapat dijelaskan mana yang benar, mana yang batil. Sehingga ketika orang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi insan yang jauh dari syubhat yang menghancurkan jiwanya, dan akan memberikan kepada dia ilmu, dan dia bisa membedakan apa-apa yang sebelumnya tidak dia ketahui. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bersyukurlah seorang hamba ketika diberikan Al-Quran, dan bersyukurlah seorang hamba ketika setiap harinya dia membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran,
Karena sejatinya Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat untuk orang-orang yang biasa dekat dengan Al-Quran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, tadi Nabi sallam sebutkan Al-Quran secara umum. Kemudian Nabi sallam berusaha menyebutkan dengan wahyu yang Allah berikan bagian dari surat-surat yang memiliki kekhususan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Bacalah surat Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Apa manfaat membaca dua surat ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan atau ka'annahuma ghayatan. Karena sejatinya Al-Baqarah dan Ali Imran pada hari kiamat akan datang sebagai naungan. Atau ka'annahuma firqani min tayr sawaf tuhajjina an ashabihima. Atau dia bagaikan burung yang melindungi dan memberikan pembelaan terhadap orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surah Al-Baqarah secara khusus. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakah. Karena mengambil manfaat dari surah Al-Baqarah, membacanya adalah keberkahan. Wa tarakaha hasrah. Meninggalkan surah Al-Baqarah adalah kerugian. Wala tastati'uha al-batalah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca Al-Baqarah maka dia akan dibentengi dari para penyihir. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya alaihi salatu wassalam menganjurkan kita membaca Al-Qur'an secara umum. Kemudian menyebutkan keutamaan-keutamaan sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keutamaan khusus dibandingkan ayat-ayat yang lain. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Furqan sebagai ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah hamba-hamba yang dekat dengan Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman di buku kita ini, surah Al-Baqarah atau surah Al-Furqan ayat 73, Allah mengatakan, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila zukiru bi ayati rabbihim, diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, yaitu ayat-ayat Allah, lam yakhirru 'alaiha, mereka tidak bersikap seperti summan wa umyana, seperti orang-orang yang bersikap seakan-akan mereka tuli dan seakan-akan mereka buta. Pertama kita coba sebelum masuk ke buku, coba kita lihat ayat ini potongan kosakata demi kosakata. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebenarnya ayat ini masuk dalam surat yang sama di pembahasan pertama dalam bab ini, yaitu dulu kita membahas surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah mengatakan waqala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan Rasul mengatakan wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuh tak acuhkan. Maka kemudian di akhir-akhir surah Al-Furqan Allah menyebutkan sifat-sifat hamba yang beriman, hamba-hamba Ar-Rahman. Di antara mereka adalah orang yang mengindahkan, memperhatikan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Kita lihat mufradatnya, walladzina idza zukkiru, dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan. Perhatikan kosakata demi kosakata. Walladzina, dan orang-orang yang idza zukkiru, diberikan peringatan. Di sini kalau kita melihat ilmu dalam nahwu itu disebut dengan fi'il majhul, fi'il yang tidak disebutkan siapa pelakunya, fi'il yang tidak disebutkan siapa pelakunya, fasib. Walladzina idza dzukiru, orang-orang yang apabila diberikan peringatan. Pertanyaannya, siapa yang memberikan peringatan? Tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Di antara hikmahnya, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan di antara faedah kenapa dalam ayat ini Allah tidak sebutkan siapa yang memberikan peringatan. Allah cuma menyebutkan orang-orang yang diberikan peringatan, yaitu hamba-hamba Ar-Rahman. Tapi siapa yang memberikan peringatan itu tidak disebutkan oleh Allah. Di antara faedahnya, kata beliau, adalah bahwasanya di antara sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka tidak peduli siapa yang memberikan nasihat. Orang-orang beriman mereka tidak peduli dari siapa keluarnya nasihat itu, dari siapa keluarnya peringatan itu. Mereka tidak melihat kepada orangnya, orang tersebut lebih mulia daripada dia ataukah menurut sebagian orang lain lebih hina. Selama itu nasihat yang bermanfaat dia ambil. Dia tidak peduli orang tersebut adalah muridnya ataukah adik kelasnya, dia tidak peduli. Ataukah orang tersebut title-nya tidak lebih banyak daripada dia atau mungkin tidak bertitle, dia tidak peduli. Atau orang tersebut adalah orang yang dia memiliki masalah dengan orang tersebut, asalkan yang diucapkan oleh orang tersebut adalah kebaikan, dia terima. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Yang penting bagi mereka adalah nasihat itu. Karena itu disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tersebut tidak dipandang siapa yang mengucapkannya, siapa yang membawanya, tidak. Selama kebenaran tersebut, kau tidak boleh mengukur kebenaran tersebut dengan orang-orangnya. Selama fulan berucap pasti benar, belum tentu. Selama fulan yang menasihati pasti baik, belum tentu. Tetapi kata beliau, i'rifil haq ta'rifu ahlahu. Kenalilah yang benar, maka engkau akan tahu siapa orang yang benar. Jadi ukurlah orang tersebut dengan kebenarannya, jangan mengukur kebenaran dengan orangnya. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, makanya masyhur di pepatah Arab, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah poin nasihatnya, jangan kau perhatikan siapa yang memberikan nasihatnya. Karena bisa jadi nasihatnya begitu berharga dan menyelamatkan jiwa dan raga, tetapi bisa jadi karena itu terucap oleh orang yang lain, yang orang itu engkau tidak suka kepadanya sehingga engkau menolak nasihat itu. Maka ini bukan sifat orang-orang yang memiliki sifat penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka tidak peduli siapa yang memberikan nasihat, mereka terima. Dan sebaik-baik nasihat adalah bi ayati rabbihim, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik nasihat adalah kitabullah Azza wa Jalla. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Karena sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran, adalah sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah Azza wa Jalla, firman Allah yaitu Al-Quran. Maka ketika seorang ingin memberikan nasihat terbaik, maka ambillah nasihat tersebut dari kitabullah. Dari kitabullah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan segenap keberkahannya. Ya. Mubarakun liyadabbaru ayati, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Maka di sini perhatikan umat al-Islam, masyarakat muslimat yang Allah muliakan, pemirsa dan pendengar, bahwasanya selama itu nasihat, maka jangan sampai seorang menolak nasihat, apalagi yang disampaikan adalah kalamullah dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita masuk kembali. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta. Tuli dan buta di sini wallahu azza wa jal a'lam adalah tuli hatinya, buta jiwanya. Bukan tuli fisiknya, bukan buta fisiknya, tetapi jiwanya, hatinya, kalbunya yang terkena penyakit tuli dan buta. Maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ucapan-ucapan yang disebutkan, ucapan-ucapan para ulama tentang tafsir dari ayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama beliau bawa adalah ucapan Al-Imam Muqatil rahimahullah. Kata Imam Muqatil,
Dari tafsir ayat ini adalah idza wu'izu bil Qur'an lam yaqa'u alaihi summan lam yasma'uhu wa umyanan lam yubsiruhu walakinnahum sami'u wa absaru wa aiqanu bihi. Kata Al-Imam Muqatil, maksudnya adalah apabila orang-orang yang merupakan yang dibicarakan dalam ayat ini, maksudnya apabila orang-orang itu diberikan peringatan dengan Al-Quran, mereka tidak menyikapinya seperti orang tuli menyikapinya atau seperti orang buta menyikapinya, akan tetapi mereka benar-benar mendengar, memperhatikan dan meyakininya. Ini di antara tafsir dari ayat ini, yaitu ucapan dari Al-Imam Muqatil rahimahullah, bahwasanya maksud dari ayat ini adalah orang yang dimaksud dalam poin ini mereka benar-benar mendengar, memperhatikan dan meyakini, tidak seperti orang yang buta dan tuli. Kemudian bagaimana tafsir sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Abdullah bin Abbas mengatakan lam yakunu alaihi summan wa umyana. Orang-orang itu tidak bersikap seperti sikap orang yang tuli dan tidak seperti sikap orang yang buta. Bal kanu khaifina khashi'in. Justru mereka ketika mendengarkan ayat Allah Azza wa Jal, mereka menyimak dengan keadaan khusyuk kepada Allah dan takut kepada Allah Azza wa Jal. Itu ucapan tafsir dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ucapan Al-Imam Al-Kalbi rahimahullahu azza wa jal. Kata beliau, yakhirruna 'alaiha summan yasirruna 'alaiha sam'an wa basara, yaitu mereka mendengarkan, menyikapi Al-Quran dengan penuh pendengaran dan perhatian. Mereka mendengar seksama dan mereka memperhatikannya. Kita baca dulu ucapan para ulamanya, baru kita sebutkan yang lain nanti. Kemudian ucapan Imam Al-Farra, beliau menyebutkan wa idza tuliya alaihimul Quran, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, lam yak'adu ala halihimul ula, mereka tidak bersikap cuek seperti seakan-akan mereka tidak mendengarnya. Ka'annahum lam yasma'u, seperti mereka belum mendengarnya. Fadzalikal khurur, itulah yang disebut dengan khurur atau lam yakhirru di sini. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Wa sami'tul al-arab, kata beliau, aku mendengar orang Arab berkata, qa'ada yashtumuni. Ya, ungkapan ini senada dengan ucapan qama yashtumuni wa aqbala yashtumuni. Artinya ucapannya adalah mirip-mirip, maksud beliau di sini. Nah, di sini umat al-Islam, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kalau kita perhatikan ucapan Al-Imam Muqatil, Ibnu Abbas, kemudian ucapan Al-Kilbi, ucapan Al-Farra, semuanya menjelaskan bahwasanya yang disebutkan di sini oleh Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Furqan ayat 73, di antara sifat orang yang beriman dan merupakan hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka ketika berhadapan dengan ayat Allah Azza wa Jal, mereka pertama adalah mendengar. Pertama mereka mendengar. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran, diam. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran, simak dan diamlah kalian. Makanya karena itu Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Darul Hijrah rahimahullah, ketika beliau mengajar hadis di sisi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ada orang yang bising di majelis atau di sekitar majelis, maka beliau membacakan firman Allah Azza wa Jal, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian mengangkat suara di atas suara Nabi. Padahal Nabi sudah enggak ada. Kata beliau, yang disampaikan ini adalah hadis Nabi. Tidak pantas engkau bising ketika diajarkan hadis Nabi, sebagaimana engkau tidak pantas bising ketika Nabi berbicara. Kalau itu adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla,
Bagaimana lagi dengan firman langsung dari Allah Azza wa Jal, yang makna dan lafaznya dari Allah Azza wa Jal. Makanya di antara penyimpangan yang disebutkan oleh para ulama adalah dihidupkannya ayat-ayat Al-Quran, tetapi di saat manusia-manusia masih sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya. Seakan Al-Quran hanya sebagai alarm, bukan sebagai apa? Bukan sebagai pemberi peringatan. Karena itu para ulama melarang menjadikan ringtone handphone dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kalau ada yang nelpon pasti akan dijawab dan ayat tersebut diputus. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pertama, mereka menyimak. Mereka menyimak, dan kemudian yang kedua tadi dalam ayat disebutkan mereka diam. Mereka diam. Kemudian di antara sifat mereka adalah yakhirruna 'alaiha, yaitu mereka ketika mendengarkan ayat Allah Azza wa Jal, mereka tunduk. Di sini disebutkan mereka tidak bersifat seperti orang yang tidak tunduk. Berarti di antara sifat orang beriman ketika mendengarkan ayat Al-Quran, mereka tunduk di hadapan Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya manusia mengerti tentang makna iman dengan Al-Quran dan hati mereka bersih dari syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh syaitan, maka mereka akan merenung ayat Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hasyr ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung yang begitu kokoh, yang begitu tinggi menjulang, dan akarnya jauh lebih besar daripada itu. Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kau akan dapatkan gunung ini tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah Al-Hasyr Allah sebutkan itu. Dia tunduk kepada Allah dan dia patuh kepada Allah Azza wa Jalla karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, di awal surah Al-Anfal ayat kedua kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah sebutkan sebentar di dalam surah Al-Anfal, Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Allah mengatakan setelah menyebutkan yas'alunaka 'anil anfal, Allah sebutkan di awal surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, atau hanya saja orang-orang beriman. Artinya sikap ini hanya dimiliki oleh orang beriman karena Allah menggunakan innama untuk membatasi. Sifat ini hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Apa sifat mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Karena mereka takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan di sisi lain mereka mengharapkan rahmat dan fadilah dari Allah Azza wa Jal. Kemudian bagaimana? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan ayat Allah kepada mereka, apa yang terjadi? Zadatuhum imana. Iman mereka bertambah dengan begitu cepat. Subhanallah. Ini adalah salah satu tolak ukur keimanan kita, ma'asyiral muslimat. Ketika kita ingin mengukur hati kita itu sensitif tidak dengan ayat-ayat Ar-Rahman, ingin mengukur apakah iman kita itu mudah bertambah atau lebih cepat ketika turun, maka coba interaksi kita dengan Al-Quran itu diintenskan lagi, diakrabkan lagi, dibanyakin lagi. Karena Allah menyebutkan di antara sifat orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman-iman mereka. Subhanallah. Karena itu siapa yang ketika membaca Al-Quran
tidak bertambah imannya, subhanallah. Maka kalau seandainya ada hati yang lain yang dijual, dia cari hati itu. Bagaimana mungkin hati seorang hamba ketika berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Ar-Rahman, dengan kalam Al-Mannan, kemudian ternyata dia tidak bertambah imannya. Ketika dengan Al-Quran hati tidak bertambah imannya, jiwa tidak bertambah ketakwaannya, maka ucapan siapa lagi yang bisa menambah imannya? Subhanallah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ya, karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, perhatikan bagaimana efek Al-Quran terhadap jiwa kita. Ketika kita mendapatkan ternyata Al-Quran itu tidak lebih baik daripada ucapan insan, efeknya kepada hati tidak lebih kuat daripada ucapan manusia, maka hati kita berarti telah kita letakkan di tempat yang salah. Di tempat yang salah. Makanya kalau kita lihat dulu para salaf, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran, kenapa mereka bisa lama, beda seperti kita? Karena mereka merasa nyaman, tenang, bertambah iman, bertambah kenyamanan, bertambah ketentraman, bertambah ketundukan ketika membaca ayat-ayat Ar-Rahman. Subhanallah. Kita sebutkan tadi tafsir-tafsir para ulama. Kesimpulannya apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim? Kata beliau, kesimpulannya berdasarkan semua penafsiran tersebut, maka makna firman Allah di atas surah Al-Furqan ayat 73, makna firman Allah di atas, kata beliau kesimpulannya adalah mereka tidak bersikap tuli dan buta terhadap ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka sebagai peringatan. Artinya mereka berusaha ketika ada Al-Quran disampaikan, mereka suka majelis itu. Ketika di situ disebutkan ayat-ayat Ar-Rahman, tenang dengan majelis itu. Maka umat al-Islam memang ditumbuhkan oleh syaitan kejemuan ketika diajarkan ayat-ayat Al-Quran, kejenuhan ketika disampaikan kalamur Rahman. Tetapi orang-orang yang benar, pengabdian dia kepada Allah Azza wa Jalla, penghambaan dia kepada Allah Rabbul Ula, maka dia akan mendapatkan bahwasanya dia harus bersifat ngeh, perhatian, fokus dan khusyuk ketika disebutkan Al-Quran. Subhanallah. Karena itu di antara majlis yang tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla jamaahnya adalah majlis ketika di situ disampaikan oleh gurunya ayat Ar-Rahman, sabda Rasulullah SAW sang tauladan, tetapi mereka mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu di majlis itu. Subhanallah. Dan ini ujian kesabaran bagi seorang penuntut ilmu. Bagaimana 1 jam, 30 menit, 50 menit, 60 menit, 90 menit atau mungkin 2 jam lebih dia di majlis itu, dia menahan dirinya untuk mendengar ayat-ayat Ar-Rahman. Yang dia harapkan adalah rahmat dari Allah, yang dia harapkan adalah ridho dari Allah Azza wa Jalla. Tidak penting baginya kata yang keluar dari lisannya, yang penting bagi dia adalah kata yang masuk ke dalam kalbunya. Seorang mukmin itu hidup dengan hatinya, bukan hidup dengan kata-katanya. Karena betapa banyak nanti orang yang kelak di akhirat binasa karena kata-katanya, dan yang menyelamatkan orang di akhirat adalah kebaikan hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan hati yang paling selamat adalah hati yang menampung Al-Quran dengan seksama dan tidak pernah cukup dengan ayat-ayat Ar-Rahman. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, namun Al-Imam Az-Zajjad menjelaskan, maksudnya apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada orang-orang itu, yaitu ibadur Rahman, mereka pun tersungkur, bersujud dan menangis seraya mendengarkan dan memperhatikannya bagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Di sini ada tafsiran lain, yaitu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zajjad. Maksud dari ayat ini adalah mereka bukan hanya mendengar, bukan hanya memperhatikan, tetapi ketika mereka mendengarkan ayat ini begini, ayat itu begitu, makna ayat itu mereka masukkan ke kalbu mereka, kemudian kalbu mereka menyuruh raga mereka untuk bersikap. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat neraka, maka mereka menangis.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk bersujud, mereka sujud. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersyukur, mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beginilah Nabi SAW. Bahkan di dalam salat-salat sunnah beliau alaihi salatu wassalam, ketika berkaitan dengan ayat neraka, ayat perlindungan dari neraka, Nabi SAW berlindung dari neraka. Berkaitan dengan permohonan terhadap syurga, Allah Subhanahu wa Nabi SAW ketika itu membaca Al-Quran berkaitan dengan ayat syurga, Nabi SAW memohon syurga dan memohon rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena itu umat al-Islam kita dapatkan para ulama yang terkadang mungkin menurut sebagian kita orangnya adalah tegas, keras, seakan-akan tidak pernah ada air mata di pipinya, seakan-akan pipinya tersebut adalah kering dengan linangan air mata. Tetapi ternyata ketika berhadapan dengan ayat-ayat Ar-Rahman, air mata itu penuh kerinduan mengalir, penuh ketundukan menetes, dan menyuburkan wajah-wajah insan yang beriman. Tidak ada yang lebih baik untuk memoles wajah seorang hamba kecuali air mata karena takut kepada Allah, dan air mata karena rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan air mata ini adalah, kata Nabi SAW, di antara mata yang tidak mungkin tersentuh oleh neraka Allah Azza wa Jalla adalah mata yang menangis karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang ini akan mendapatkan naungan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu warajulun zakarallahu khalian fafadat aina, dan seorang yang mengingat Allah ketika dia sendiri khususnya, kemudian berlinanglah air matanya. Dan sebaik-baik zikrullah adalah kitabullah Azza wa Jalla. Kemudian ucapan Al-Imam Ibnu Qutaibah, dia mengatakan maksud ayat ini, mereka tidak melalaikan Al-Quran, mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan tidak dapat mendengar, atau tidak seperti orang yang buta yang tidak dapat melihat. Maksud Imam Ibnu Qutaibah adalah mereka melakukan perintah Al-Quran, bukan hanya mendengar Al-Quran, tetapi di dalam Al-Quran disuruh begini, mereka lakukan. Di dalam Al-Quran disuruh meninggalkan ini, mereka tinggalkan. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mentafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata beliau, ketika Allah menggunakan lafaz ini, kata beliau, wahai hamba-hamba Allah, perhatikan, di balik lafaz ini ada perintah yang kalian disuruh untuk melakukan, dan di balik lafaz ini ada larangan yang kalian diminta untuk menjauhi larangan itu. Maka bukan sekedar mendengar, karena Al-Quran bukan sekedar lantunan, Al-Quran bukan sekedar keindahan di suara, Al-Quran bukan keindahan di lagamnya, tetapi Al-Quran lebih dari itu adalah untuk diamalkan dan mengisi relung hati dan merubah raga dan diri seorang hamba untuk bersimpuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim berusaha untuk mengeluarkan permasalahan tanda kutip di dalam ayat ini. Beliau sebutkan, saya ingin menyampaikan bahwa terdapat dua masalah terkait ayat di atas. Pertama, kata beliau, di sini adalah berkaitan dengan lafaz lam yakhirru. Lam yakhirru yang diterjemahkan di sini adalah lam yakhirru. Lam yakhirru itu artinya adalah jatuh. Jatuh atau tunduk atau duduk. Artinya merendah. Kata beliau, pertama mengenai kata al-khurur, bersimpuh, menyungkur, dan penggunaannya dalam bentuk kalimat negatif, lam yakhirru atau nafi, lam yakhirru, mereka tidak bersimpuh, tidak bersungkur. Apakah yang dimaksud dengan menyungkur itu adalah menyungkurkan hati ataukah menyungkurkan badan, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Apakah menyungkurkan hati atau menyungkurkan badan, menurunkan tubuh untuk sujud? Apakah maksudnya adalah orang-orang yang beriman di sini, ibadur rahman, apakah mereka tersebut kalau mendengar ayat Allah pasti bersujud, ataukah hatinya yang tunduk? Maksudnya begitu. Di samping itu, kata beliau, apakah maksud dari menyungkur mereka
bukan karena tuli dan buta itu berarti mereka menyungkur dengan hati penuh tunduk, atau berarti mereka menyungkur dengan menurunkan badan dan bersujud. Maka kalau kita lihat para ulama menjelaskan, pertama adalah ketundukan hati, dan kemudian diikuti oleh ketundukan badan pastinya. Yang kedua kata beliau, ataukah yang sebenarnya tidak ada makna menyungkur dalam ayat tersebut, dan kata al-khurur itu dipahami dengan qu'ud, artinya cuek. Apakah mungkin maksud dari ayat ini orang-orang yang beriman ibadur rahman itu kalau diingatkan dengan ayat Allah mereka enggak cuek? Mungkin itu maksud Al-Imam Ibnul Qayyim. Kalau memang kemungkinan awal adalah bukan ketundukan hati. Maka wallahu alam bisawab, kedua-duanya adalah masuk. Orang-orang yang merupakan hamba-hamba Ar-Rahman yang spesial, mereka ketika diingatkan dengan ayat Allah mereka tunduk hatinya. Kemudian mereka lakukan ketundukan tersebut dengan anggota tubuhnya, mereka lakukan perintah, mereka jauhi larangan, kemudian mereka tidak cuek tentunya dengan hal itu. Makanya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, orang yang ketika dia cuek dengan ayat-ayat Ar-Rahman, maka berarti dia telah mengundang kesengsaraan. Siapa yang cuek dengan ayat Ar-Rahman, dengan ayat Al-Quran, maka dia telah mengundang kesengsaraan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri di dalam firman-Nya Jalla wa Ala. Allah menyebutkan di dalam surah Taha atau Maryam, surah Taha. Allah menyebutkan di dalam surah Taha pada ayat yang sebentar. Pada ayat yang ke 124, ayat 124 sampai 126. Nah, 124 sampai 126 Allah mengatakan di dalam surah Taha ayat tersebut, Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, siapa yang berpaling dari ayat-ayatku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang rasanya terus menghimpit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tidak hanya itu, kesulitan, dihimpit dan sempit itu dialami dia di dunia. Apakah cukup di dunia? Tidak. Karena dia telah mengabaikan ayat Allah. Allah katakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hari kiamat kami jadikan dia bangkit dalam keadaan buta. Karena dulu dia ketika di dunia seakan-akan dia membutakan jiwanya, membutakan matanya dengan ayat Allah. Maka hamba yang berpaling dari ayat Allah ini kemudian dibangkitkan oleh Allah. Dalam ayat 125 Allah sebutkan, dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku tidak dapat melihat? Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat, di dunia aku mampu melihat? Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah balasannya. Dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, diperingatkan dengan ayat ini, dengan ayat ini, dengan ayat ini, ayat itu dan seterusnya. Diingatkan engkau dengan ayat-ayat itu. Fanasitaha, tapi engkau lupakan ayat itu. Kau cuek, kau seperti tidak mendengar, kau seperti tidak melihat, engkau seperti tidak pernah diingatkan. Kau melupakan semua itu. Balasannya apa? Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini giliran kami melupakanmu. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita telah berkorban untuk banyak orang,
Kita beri si fulan ini, kita berikan fulanah ini, kita hadirkan untuk alan ini, kita suguhkan untuk fulanah yang itu. Semua mereka yang ada di sisi kita, kita berikan yang terbaik. Tetapi kemudian ternyata mereka semuanya melupakan kita, itu bukan sebuah bala. Selama kita berbuat baik kepada mereka, kemudian mereka melupakan kita, jangan bersedih. Itu bukan malapetaka, itu bukan ending dari kehidupan ini. Itu bukanlah kesengsaraan. Tetapi kesengsaraan adalah ketika kita dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesengsaraan adalah ketika kita dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dilupakan di dunia dan dilupakan di akhirat. Apalah arti banyak orang di sekitar kita? Apalah arti banyak kawan di sekeliling kita? Apalah arti banyak handai taulan di sisi-sisi kita? Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melupakan kita. Bagaimana lagi kalau kelupaan tersebut atau lupa tersebut, lupa Allah kepada kita itu ada ketika di akhirat, Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Kepada siapa kita harus mengadu? Kepada siapa kita haturkan rasa pilu? Kepada siapa kita memohon untuk membuka jalan yang buntu? Tidak ada. Ketika telah berkaitan dengan Allah, maka tidak ada hamba yang mampu untuk menangkalnya. Di antara bentuk Allah lupa kepada kita, Allah jadikan kesibukan kita dalam perkara yang tidak Allah ridhoi. Di antara bentuk Allah melupakan kita adalah kita berteman dengan teman yang tidak direstui. Di antara bentuk Allah tidak ridho kepada kita adalah kita lebih banyak membaca kalam-kalam manusia daripada kalam-kalam Rabbnya manusia. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala melupakan kita adalah kita sedih ketika kehilangan dunia, tetapi kita biasa saja ketika lepas dari kita akhirat dan agama. Subhanallah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, kau lupakan ayat-ayat itu. Kau cuek, kau tidak peduli, kau seakan-akan tidak mengerti. Maka hari ini engkau tidak akan dipedulikan. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Di padang mahsyar dibangkitkan dalam keadaan buta, ketika semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi kepada hamba ini? Mungkin dia akan dipijak-pijak, akan diinjak-injak oleh orang-orang yang lewat di sekitarnya. Ketika dia telah buta, kepada Nabi yang mana dia harus meminta? Ketika dia telah buta, ke arah telaga mana dia harus hilangkan dahaga? Ketika dia telah buta, kepada Rabb mana yang dia harus, ketika dia telah dibutakan oleh Allah, kepada Rabb yang mana yang mampu menolongnya? Karena tidak ada Rabb kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mampu menghilangkan derita saat itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi ketika berkaitan dengan Al-Quran, maka kita sedang berhadapan dengan penentu keselamatan kita. Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk jalan keselamatan. Al-Quran adalah payung ketika kita kepanasan. Adalah Al-Quran tersebut penghilang dahaga ketika kita kehausan, penenang jiwa ketika kita merasa ketakutan, kecukupan ketika kita merasa kekurangan. Semua itu ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menuju kepada jalan yang lebih lurus. Anda punya jalan lurus, ini jalan lurus, maka jalan yang lebih lurus itu hanya ditunjukkan oleh Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kegelapan menuju cahaya itu hanya kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau ayat yang 10 dan 11, 10 dan 11, 15 dan 16, Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Pertama Allah menyebutkan tentang ahlul kitab. Allah mengatakan, ya ahlal kitab
wahai sekalian ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira, telah datang kepada kami rasul kami, telah menjelaskan bagimu banyak perkara, mimma kuntum tukhfuna minal kitab, telah menjelaskan perkara-perkara yang kalian sembunyikan, wa ya'fu an katsir, dan dia banyak memaafkan. Kemudian apa kata Allah? Allah berbicara kemudian tentang Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas dan menjelaskan. Al-Quran, apa faedah dari Al-Quran ini? Allah jelaskan dalam ayat 16-nya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran ini Allah tunjukkan orang yang menginginkan keridhaan Allah. Dengan Al-Quran ini Allah tunjukkan jalan-jalan keselamatan. Siapa yang mencari keselamatan, Al-Quranlah solusinya. Siapa ingin keluar dari kebinasaan, Al-Quranlah solusinya. Apa hanya itu? Tidak. Kata Allah, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidznih. Kemudian dikeluarkan mereka dari kegelapan dunia ini, kegelapan syubhat dan syahwatnya, menuju apa? Menuju cahaya dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan berikan kepada mereka jalan yang lurus dengan Al-Quran ini. Subhanallah. Makanya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, jangan sampai Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ini kita abaikan. Pedoman mana yang kita harapkan ketika kita mengabaikan Al-Quran? Cahaya mana yang kita jadikan penerang ketika kita tidak menggunakan cahaya Al-Quran? Petunjuk siapa, petunjuk apa yang harus kita gunakan kalau kita tidak mengandalkan petunjuk yang dibawa oleh Al-Quran? Maka ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, suatu ketika Umar bin Khattab mengundang gubernur Mekah untuk bertemu di sebuah tempat. Mengundang gubernur Mekah untuk bertemu di sebuah tempat. Kemudian bertemulah Khalifah Umar saat itu radhiyallahu anhu dengan gubernur ini. Sebelum berbicara lebih lanjut, Khalifah Umar ibn al-Khattab as-sahabi radhiyallahu anhu bertanya kepada gubernur ini, saat ini aku panggil ke sini, siapa yang engkau tunjukkan untuk menggantimu sementara memimpin penduduk Mekah? Maka kata gubernur ini, aku tunjukkan Ibnu Abi Abza. Kata Umar, siapa dia? Kata gubernur ini, dia adalah seorang yang paham Al-Quran, mengerti Al-Quran, dan dia ahli dalam faraid. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian hamba dengan Al-Quran, dan Allah hinakan sebagian hamba dengan Al-Quran. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, jadikan Al-Quran adalah teman akrab kita, jadikan dia adalah keluarga kita, seperti keluarga kita yang kita hubungi setiap hari. Ketika Anda memiliki keluarga tercinta yang dia mungkin menurut Anda adalah penghibur lara, mengusap air mata dan dia menenangkan dada, maka jadikan Al-Quran lebih mulia dari itu semua, karena dia adalah bukan hanya menenangkan dada, tapi juga melapangkan jiwa. Dia bukan hanya untuk mengusap air mata, tapi bisa mengubah air mata menjadi tanda bahagia. Dia bukan hanya melipur lara, tetapi dia juga akan merubah segala macam derita menjadi tawa dan bahagia. Semua itu adalah dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insan ma lam ya'lam. Wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Saya kira sampai di sini pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Atau tidak ada mic lagi? Nah, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada? Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.